Shalom jemaat terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin gunakan perangkat atau gadget yang digunakan untuk ibadah saja, tanpa distraksi dari hal-hal lain seperti notifikasi pesan di media sosial, panggilan telepon, dan lain-lain. Mengikuti ibadah tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah tersebut. Ajaklah keluarga dan kerabat lainnya untuk ikut beribadah bersama, serta bimbinglah anak-anak agar mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat mengikuti ibadah. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Di malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah malam Natal 24 Desember 2020. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Demikianlah seruan Bunda Maria di tengah pergumulan batinnya. Kini dari tengah pergumulan batinnya kita masing-masing, marilah kita berseru dalam pujian kepadanya. Kita memuji Tuhan, Semai Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Terangilah jiwa kami. Terang surgawi telah bercahaya. Dialah harapan kami. Dialah penolong kita. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Dialah Sang Juru Selamat kita semua. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai yang beribadah di saat ini. Amin. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama berkidung dari Kidung Jemaat 99, bait yang pertama dan yang kedua, kita sorga bergema. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Tuhan adalah Allah yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran. Ia tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudara-saudara jemaat, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus, dengarkanlah firman Tuhan berikut ini. Bertobatlah dan buanglah daripadamu segala durhakamu yang kamu perbuat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Yesaya 18 ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Mari jemaat kita bersama-sama kembali berkidung dari Kidung Jemaat 109, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria.
Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan kalau pada malam ini menyambut kelahiranmu, kami hendak merenungkan dan membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan tertanam dalam kehidupan kami, dan kami mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam kami berjemaat, maupun di dalam sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 di bawah tema kelahiran Yesus Kristus. Jika kita semua telah mendapatkannya, demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang saja bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tema yang kita akan bersama renungkan pada malam hari ini yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Jemaat kekasih Kristus, seringkali kita berpikir bahwa setelah kelahiran Kristus semuanya telah selesai. Semua hidup bahagia dan sejahtera. Demikian juga dengan Maria, Yusuf, dan juga Yesus. Kehadiran Yesus telah menyebabkan kehidupan keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia. Jika kita berpikir demikian, kita salah juga. Setelah kunjungan para Majus yang kira-kira terjadi pada waktu itu, dan kemudian ketika Yesus berusia 2 tahun, maka keluarga ini harus menyingkir ke Mesir. Mengapa? Karena Herodes hendak membinasakan Yesus. Bagaimana perasaan Yusuf dan Maria pada waktu itu? Mereka pernah tersia-siakan ketika mereka mencari tempat beristirahat untuk dapat melahirkan bayi mereka. Dan kemudian mereka dipaksakan untuk menyingkir ke Mesir, tinggal dan menjadi pendatang di negeri orang. Apakah hal itu menyenangkan? Tentu saja hal itu tidak menyenangkan. Mana enak kalau kita hidup sebagai seorang pengungsi. Sedangkan Yusuf menamakan anak itu Immanuel, Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Dan ungkapan Immanuel atau ungkapan Allah beserta kita adalah ungkapan yang tidak asing didengar oleh orang percaya. Lebih dari 106 kali ungkapan ini muncul. Lalu apa yang dapat kita pelajari
kisah kehidupan Kristus, kisah kelahiran Kristus dalam kehidupan kita masa kini. Ada dua hal. Yang pertama, hidup bersama Yesus tidak berarti kita bebas dari kesulitan dan pergumulan. Inilah realitas yang dirasakan dan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Kehadiran Yesus di tengah mereka tidak menyebabkan hidup mereka lancar saja dan tenang. Sebaliknya, ketika Maria dan Yusuf bersedia melangkah dalam rencana Allah, hidup mereka menjadi tidak nyaman. Mereka terpaksa harus hidup berpindah-pindah. Justru ketika Kristus hadir di tengah keluarga mereka. Jemaat, jika kita dapat berteman dengan siapa saja, maka tentu kita akan memilih untuk berteman. Orang yang menguntungkan kita, yang kita akan ajak untuk berteman, bukan? Untuk apa? Untuk supaya membuat hidup kita lebih baik, untuk supaya membuat hidup kita lebih nyaman, dan itu manusiawi. Tidak salah sama sekali. Akan tetapi, jika kita ingin mengenal Yesus dengan motivasi seperti ini, maka itu menjadi membuat hidup kita lebih tidak mudah. Tidak ada yang enak. Kita akan kecewa. Mengapa? Karena tinggal di dalam Kristus dan mengenal kehidupannya berarti hidup ini tidak menjadi lebih mudah. Ketika kita hidup dan mengenal Kristus tidak berarti kita akan terlepas dari penyakit. Ketika kita hidup dan mengenal Kristus bukan berarti kita akan lepas dari masalah, kita akan lepas dari kegagalan, kita akan mengalami banyak kemalangan yang akan terjadi tiba-tiba dalam hidup ini. Jika Tuhan saja yang menjadi manusia harus menghadapi banyak sekali kesulitan dan pergumulan, mengapa kita berharap yang lebih mudah? Jika bayi Yesus saja berhadapan dengan banyak bahaya dan ancaman, mengapa kita ingin hidup lebih mudah di dalam hidup ini? Hidup bersama Kristus tidak berarti bebas dari kesulitan dan pergumulan. Yang kedua, dari kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hidup mengenal Kristus berarti mengalami tuntunan Allah di tengah kesulitan hidup. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Karena kehadiran Yesus, hidup mereka berada di dalam bahaya. Satu sisi, karena kehadiran Yesus mereka harus berpindah-pindah dari satu tempat dan ke tempat yang lain. Karena kehadiran Kristus mereka kehilangan kenyamanan hidup. Tetapi perhatikan bahwa di tengah pergumulan, di tengah kehilangan kenyamanan, di tengah mara bahaya yang mereka harus hadapi, kehadiran Kristus memberikan kekuatan dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Dua kali dikisahkan tentang bagaimana malaikat Tuhan menjadi Allah Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf. Di dalam mimpinya, di tengah kesulitan itulah firman Allah memberikan petunjuk dan mengarahkan Yusuf serta Maria. Inilah jemaat yang terkasih di dalam Kristus, apa yang akan kita dapatkan sebagai orang yang mengenal Kristus. Ada tuntunan firman Allah atas segala jalan kehidupan kita. Ada tuntunan firman Allah yang mengarahkan langkah kaki kita. Banyak orang seringkali berkata, coba seandainya Tuhan berbicara langsung kepada saya pasti akan gampang, akan mudah untuk mentaati Tuhan di dalam segala. Sayangnya Tuhan tidak pernah berbicara kepada saya secara langsung atau melalui mimpi dan lain sebagainya. Toh ketika saya sudah berdoa meminta Tuhan berbicara kepada saya, ternyata Tuhan diam saja. Jemaat kekasih Kristus, tahukah kita bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita, bukankah firman Tuhan diberikan untuk menuntun kita di dalam kesulitan kehidupan kita? Melalui firman Tuhan ini kita tahu apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus melangkahkan kehidupan kita. Dan bukankah seharusnya itulah yang terpenting di dalam hidup ini? Jemaat kekasih Kristus, sekali kita memutuskan untuk mengikut sertakan Kristus di dalam kehidupan kita, maka itu berarti bahwa kita harus terus hidup dan bergumul seperti manusia yang lain. Perbedaannya hanya satu. Jika Kristus hidup di dalam kita, ada tuntunan firman. Di tengah kesulitan dan di tengah kesesakan kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Beserta dalam hal apa? Beserta dalam hal menghadapi sakit penyakit. Beserta kita dalam hal menghadapi kesulitan, kedukaan, dan banyak air mata. Ia Immanuel, Ia yang akan menyertai hidup kita sekarang dan sampai selamanya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini memberikan sukacita kepada kita, memasuki hari-hari yang ada di depan kita yang masih penuh rahasia. Dan biarlah Yesus Kristus Sang Immanuel itu menyertai seluruh kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi hamba tahu bahwa Yesus Kristus akan terus menolong kami melewati masa-masa sukar di dalam kehidupan kami yang ada di depan. Kami tahu Engkau adalah Immanuel, Engkau adalah segalanya di dalam kehidupan kami yang akan menyertai jalan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu melakukan firman ini dengan benar dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah masing-masing memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mendengar nasihat firman Tuhan menurut 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123. Persembahan syukur kita. Allah yang Maha Kudus dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami dapat memberikan persembahan untuk keperluan pekerjaan-Mu, dan semua ini daripada-Mu juga asalnya, serta tetap berharap pada pengasihan-Mu. Dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Terimalah syukur hati kami. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih
kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih janji yang telah Engkau sampaikan ribuan tahun yang lalu boleh tergenapi dalam Kristus Yesus yang menjadi Immanuel dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah-ibadah yang masih dapat kami lakukan dalam ibadah gereja kami. Walaupun Bapa, kami masih harus melaksanakannya di rumah-rumah. Tapi kami tahu bahwa ketika kami beribadah kepadamu, Engkau hadir di setiap rumah tangga kami. Engkau memberkati setiap ibadah yang kami lakukan. Biar melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam usaha yang mereka lakukan Bapa, di tengah COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Engkau menjaga, memelihara, melindungi mereka Bapa, menjauhkan mereka dari tangan kecelakaan bahkan kesusahan Bapa. Kami berdoa Engkau memberkati setiap apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Bapa, berkati pendidikan anak-anak mereka, walaupun Bapa anak-anak sekalipun masih harus bersekolah dari rumah. Tapi kami berdoa biar Engkau juga tetap memberikan hikmat, marifat kepada setiap anak-anak kami, untuk mereka dapat mengikuti pendidikan mereka dengan baik, dan mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan dalam kehidupan mereka dalam takut kepada Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mohon kepada-Mu Bapa, tutup bungkus setiap anggota jemaat kami, baik itu orang-orang tua, baik itu lansia, baik itu anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan komisi Bapak dan Ibu sekalipun. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus kami, jauhkan kami semua dari COVID-19 ini Bapak. Bapak, kami berdoa sehingga Bapak kami boleh ada di dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan tenaga-tenaga medis Bapak, para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Kami berdoa mereka yang berada di garda terdepan untuk menolong, untuk menyelesaikan masalah COVID-19 yang ada ini. Kami berdoa Tuhan juga tutup bungkus mereka Bapak, lindungi mereka Bapak, berikan kekuatan ekstra kepada mereka untuk dapat menolong banyak orang disembuhkan dari COVID-19 ini. Mereka yang sekarang ini sedang dirawat di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia akibat terkena COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka Bapak, Engkau pulihkan keadaan mereka. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa dunia ini. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan pemerintah kami dalam menangani kondisi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat kepada mereka Bapak, Engkau memberikan kemampuan kepada mereka Bapak, baik dari Presiden sampai kepada RT dan RW, sehingga Bapak COVID-19 ini dapat berakhir di Indonesia karena Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, inilah seluruh pokok doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami tahu setiap doa kami jauh daripada sempurna, tapi kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sempurna, Allah yang siap untuk menjawab pergumulan kami tepat pada waktunya dengan cara yang ajaib. Ajar kami tetap setia dan menanti sampai Tuhan menjawab setiap pergumulan, setiap doa yang telah kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah malam Natal kita pada malam hari ini dengan berkidung bersama dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah.
Saudara-saudara, kita akan memasuki malam penantian kedatangan Kristus. Apakah yang telah kita lakukan untuk menanti kedatangannya? Maria berseru, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Sudah siapkah saudara-saudara menantikan kedatangan Tuhan kita? Kami telah siap untuk menanti kedatangan Tuhan kita. Apakah bukti kesiapan saudara-saudara? Kami menyiapkan tangan kami yang terulur untuk menolong sesama kami. Kami menyiapkan hidup untuk melayani orang sakit, orang miskin, para janda, duda, yatim piatu. Kami menyiapkan hidup kami untuk menolong orang yang lapar, lemah dan tertindas. Mengulurkan tangan untuk menolong sesama dan memberi hidup bagi sesama adalah tugas pengutusan yang diamanatkan Allah, Sang Juru Selamat kita. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian dengan Roh Kudus-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan Selamat merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun rahmat Tuhan 1 Januari 2021. Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom. 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 Shalom.